مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Berada pada bab 14, Babut taubati wa bayanuha wa fitta ibi man huwa. Kalau yang barangkali ada yang pegang kitabnya Mukhtasar At-Tadhkirah yang mungkin memakai Facebook ya atau yang lain gitu. Itu pada halaman 54. Jadi bab tentang tobat dan penjelasannya. Dan juga bab tentang wafitta ibi man huwa, menjelaskan tentang orang yang tobat itu siapa sebetulnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, Hakim, Baghawi, banyak yang meriwayatkan. Jadi Rasulullah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima tobat hamba, orang yang bertobat itu ma lam yugharghir. Selama nyawanya itu belum sampai ke tidak sampai tenggorokan dicabut nyawanya. Jadi selama proses cabut nyawa itu sebelum sampai tenggorokan masih diterima indal ghargharah. Ya, itu maksudnya pada kerongkongan atau tenggorokan itu. Wa bulughur ruhul hulqum. Jadi sampainya ruh pada hulqum ya. Hulqum itu ya urat nadi itu ya. Yu'ayinu ma yasiru ilaihi min rahmah aw hawan. Jadi akan seseorang itu akan mengalami nasibnya apa yang akan terjadi. Jadi kalau sudah rohnya ini sudah di tenggorokan itu, orang itu sudah tahu apa yang terjadi baginya. Apa yang terjadi itu untuk bisa selama-lamanya itu ya. Dan di situ hanya ada dua saja kemungkinannya. Apakah rahmah atau hawan. Jadi apakah dia akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, diampuni dosanya, masukkan surga, atau sebaliknya hawa, dia akan mendapatkan kehinaan, tidak diampuni dosanya atau tidak terima amalnya, kemudian dimasukkan neraka. Wala tanfa'u hina idzin taubatun wala iman. Dan kalau sudah seperti itu, kondisi seperti itu, tidak ada lagi manfaatnya tobat dan tidak ada manfaatnya lagi iman. Untuk bagi orang yang sebelumnya tidak iman ya. Orang yang sebelumnya tidak iman, kemudian begitu cabut nyawa sampai tenggorokan itu, kemudian dia amantu billah, umumnya saya beriman, maka sudah tidak ada lagi manfaatnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surat Ghafir ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Jadi tidak ada lagi manfaat bagi mereka, iman mereka. Iman mereka itu tidak ada lagi manfaatnya. Bagi yang sebelumnya tidak iman ya. Ketika mereka sudah betul-betul melihat ba'sana. Siksaan kami, balasan kami. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, dan tobat itu bukanlah lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan jelek, perbuatan dosa, hatta
idza hadara ahadahumul maut, ketika sudah hadir kepada salah seorang mereka kematian, qala, baru dia mengatakan ini tubtul an, bahwa sungguhnya sekarang ini saya tobat. Pada surat An-Nisa ayat 18. Fattaubatu, jadi tobat itu mabsutatun lil abdi. Tobat itu selalu terbentang luas gitu, diberi Allah memberikan kesempatan kepada manusia itu hatta yu'ayina qabidal arwah, sampai orang itu sudah betul-betul melihat dengan nyata, tahu dengan nyata pihak yang mencabut nyawa, yaitu malaikat. Wa dzalika 'inda ghargharatihi birruh, jadi ketika ruh itu pada tenggorokan. Wa inna ma yughayyiru bihi idza qata'al watain fasakhasa min as-sadri al-hulqum wa inda al-mu'ayanah wa inda hudurul maut fa'lam dzalika. Jadi kapan itu kondisi itu? Yaitu ketika perjalanan ruh itu dari dada terus naik ke mulut gitu, dan disitulah namanya mu'ayanah. Jadi seorang sudah mengalami kenyataan yang sebenarnya. Apa itu yang namanya kematian? Wa inda hudurul maut, dan disitulah sudah hadirnya mati. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah hal itu. Fa yajibu 'alal insan ay yatuba qabla al-mu'ayanah wal gharghara. Dengan demikian menjadi kewajiban manusia untuk tobat sebelum kondisi itu, sebelum mu'ayanah nyata-nyata sudah di ujung kematian itu, dan ketika roh itu pada tenggorokan. Wa huwa ma'na qauli ta'ala, dan itulah apa yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, summa yatubuna min qarib, pada surat An-Nisa ayat 17 ya. Summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat dari waktu yang dekat. Qala Ibnu Abbas was-Suda, Ibnu Abbas dan As-Suda menafsirkan, menjelaskan, mengomentari tentang surat An-Nisa barusan, ayat surat An-Nisa ayat 17 itu, summa yatubuna min qarib. Apa yang dimaksudnya? Apa yang dimaksudkan dengan min qarib? Artinya dari dekat itu maksudnya apa? Dijelaskan qablal maradi wal maut, sebelum sakit dan sebelum kematian. Malah sebelum sakit. Jadi ada beberapa pendapat di sini. Wa qala Abu Majlis wa Dhahhak wa Ikrimah wa Ibnu Zaid wa ghairuhum qabla al-mu'ayanati lil malaikati wasuq wa ay yaghlibal mar'u ala nafsihi. Jadi menurut ulama-ulama tadi yang dimaksud min qarib itu adalah qablal mu'ayanah lil malaikah, sebelum nyata-nyata melihat malaikat, mengetahui malaikat yang mencabut nyawa. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan, ini syair-syair sengaja kita lewati ya. Qala ulama'una rahimahullah, wa innama sahhat minhu taubatu fi hadzal waqt li'anna ar-raja' baqin wa yasihhu an-nadamu wal 'azmu 'ala tarkil 'amal. Ya, kenapa? Tobat itu masih dibenarkan, masih boleh, masih diterima di dalam waktu ini, maksudnya min qarib tadi, dalam waktu dekat. Ada yang mengatakan sebelum sakit, sebelum meninggal, sebelum nyata-nyata melihat malaikat. Kenapa tobat seperti itu masih dianggap benar? Li'anar raja baqin, karena harapan itu masih ada. Wa yasihun nadamu, dan penyesalan itu masih ada gunanya.
wal azmu ala tarkil fi'li, dan masih mungkin untuk punya keinginan meninggalkan amal. Nah, kalau sudah nyawa sudah di tenggorokan, mau amal kapan ya? Jadi unsur-unsur tobatnya itu sudah tidak ada lagi. Waqila al-makna yatubuna ala qurbi ahdin minaz zanbi min ghairi israr. Ada lagi yang menjelaskan tafsir dari min qarib, kemudian mereka bertobat min qarib, dari dekat itu maksudnya adalah yatubuna ala qurbi ahdin minaz zanbi. Yaitu ketika orang-orang itu bertobat, tobatnya itu segera setelah melakukan dosa. Yatubuna min qarib, tobat dari dekat, maksudnya dekat dari dosanya, dari melakukan dosa. Min ghairi israr, dan juga tidak terus-menerus melakukan dosa. Wal mubadara fi sihhati afdalu wa alhaqu li amalihi minal amalis salih wal bu'du kullal bu'di minal maut. Jadi segera melakukan tobat ketika dalam keadaan sehat itu jauh lebih utama dan lebih sesuai dengan harapannya untuk melakukan amal soleh, ya, dan masih jauh dari kematian. Wa amma makana qoblal maut fa huwa qarib. Jadi ada tobat masih sehat, gitu kan? Ada tobat begitu dosa langsung tobat, ada tobat sebelum nyawa itu sampai di tenggorokan. Nah, ini tingkatannya itu ya di waktu sehat itu jauh lebih baik, gitu kan? Jauh lebih baik. Masih jauh dari kematian. Sedangkan tobat sebelum kematian, kemarin kan banyak kisah-kisah itu ya, kisah-kisah, dan juga dalam hadis disebutkan ada orang yang sebelumnya beramal dengan amal surga, kemudian di akhirnya dia melakukan amal neraka, kemudian meninggal, dan sebaliknya. Wa anil Hasan, diriwayatkan dari Al Hasan, lamma habata iblis, ketika iblis itu turun, qala, iblis berkata, bi'izzatika la ufariqu ibna adama ma dama ar-ruhu fi jasadi. Ini iblis itu pernah bersumpah. Iblis pernah bersumpah, saya tidak akan pernah memisahkan dari Adam, anak Adam, manusia, selama ruh anak Adam itu masih ada di dalam tubuhnya. Tidak pernah melepaskannya. Qala Allah Ta'ala, bahkan Allah berfirman, wa izzati la uhjibu taubata an ibni adama ma lam tugharghir nafasahu. Demi zatku, saya tidak akan pernah menutup tobat. Tobat itu tidak pernah ditutup. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau orang melakukan dosa pagi hari, tunggu sore hari. Melakukan dosa sore hari, tumpah diri, terus ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menutup tobat anak Adam malam tugharghir nafas. Jadi selama nafasnya itu belum berada di tenggorokan. Wa taubatu fardun 'alal mu'minin bittifaqil muslimin. Sekarang apa hukum tobat? Jadi tobat itu adalah suatu kewajiban yang sangat, ya. Kalau sering orang membedakan antara wajib dan fardu. Fardu itu lebih kuat daripada wajib. Jadi tobat itu menjadi hal yang sangat wajib bagi orang mukmin, dan itu merupakan kesepakatan orang Islam. Karena Allah SWT berfirman, wa tubu ilallahi
jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Surat An-Nur ayat 31. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenarnya, dalam surat At-Tahrim ayat 8. Bapak sekalian, selanjutnya walaha syurutun arba'ah. Untuk tobat itu ada 4 syarat. Yang pertama adalah an-nadamu bil qalbi. Jadi harus ada penyesalan di dalam hati. Sehingga pada materi-materi sebelumnya itu di antara yang bisa menjadikan orang itu ingat kematian, kemudian tobat itu adalah karena memang menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga tahu mana yang salah, mana yang tidak. Orang bagaimana mau tobat kalau dia tidak tahu kalau melakukan kesalahan. Jadi kalau sudah tahu ilmunya salah, kemudian melakukannya, kemudian muncul an-nadamu, yaitu penyesalan. Penyesalan dengan hati. Yang pertama. Yang kedua, wa tarkul maksiati fil hal. Wa tarkul maksiati fil hal. Meninggalkan maksiat seketika. Wal azmu ala alla ya'uda ila misliha, dan mempunyai keinginan kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan sejenisnya. Yang ketiga itu. Kemudian yang keempat, wa ayyakuna dzalika hayaan minallahi ta'ala wa khaufan minhu la min ghairihi. Jadi yang keempat itu adalah tobatnya itu karena hayaan minallah, malu pada Allah. Jadi malu itu sangat penting ya. Dan yang utama sekali adalah malu kepada Allah. Nanti penting juga malu kepada manusia. Kalau sudah tidak ada malu, nggak akan ketemu tobat itu. Dalam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau sudah tidak ada malunya, ya silakan Anda melakukan apa saja yang kau ingin. Jadi pertama, yang keempat itu unsur pertamanya harus karena malu karena Allah, wa khaufan minhu, dan karena takut kepada Allah, la min ghairihi, tidak karena selain Allah. Jadi bisa saja orang itu seolah-olah tobat, menyesali perbuatan, tapi bukan takut pada Allah, takut kepada aparat, takut pada pengadilan dan sebagainya. Nah, ini kata Imam Qurtubi ya, pengarang buku ini, fa idza talla syartun min hadhihi syurut, kalau satu saja ada yang tidak pernah terpenuhi dari syarat-syarat ini, lam tasihha at-taubatu, maka tobat itu dianggap tidak benar, tidak nasuh. Ya, ini memang ada yang 3, ada yang 4. Waqad qila, dan dikatakan min syurutiha, ada yang berpendapat di antara syarat-syarat tobat adalah al-i'tiraf bidzambi, mengakui kesalahan, mengakui dosa.
Wa kasratul istighfar alladhi yuhillu uqadal israri wa yuthbit ma'nahu fil jinan la talafudhu bil lisan. Jadi kecuali mengakui dosa itu adalah banyak istighfar, memperbanyak istighfar. Tapi di sini istighfarnya itu tidak sekedar ucapan lisan. Jadi istighfar yang bisa mengurai ikatan seseorang untuk terus-menerus melakukan perbuatan itu. Artinya memang istighfarnya itu istighfar untuk melepaskan apa yang dilakukan selama ini dari dosa-dosanya itu. Dan mengokohkan maknanya. Itu artinya di sini dijelaskan lagi istighfar itu dalam hati, ada dalam hati, la talaffuzu bil lisan. Tidak hanya diucapkan dengan lisan. Fa amma man qala bi lisani astaghfirullah wa qalbuhu musirrun ala ma'siyatihi fastighfaruhu yahtaju ila istighfar. Jadi kalau orang itu mengucapkan di dalam lesannya astagfirullah, 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 tapi di dalam hatinya itu masih ada keinginan untuk terus maksiat, ya itu istighfar di dalam hati itu istighfarnya itu perlu istighfar. Jadi istighfarnya sendiri adalah dosa. Istighfar yang hanya di lisan saja, tidak masuk dalam hati, dan tidak ada rasa untuk melepaskan dari dosa. Jadi istighfarnya itu sendiri dosa. Sehingga istighfarnya itu perlu istighfar. Wasaghiratuhu lahiqatun bil kabair. Jadi dosa yang kecil kan menyusul dosa-dosa yang besar. Waruya anil Hasan al-Basri annahu qala, ini Hasan Basri ini selalu kita temukan di dalam kitab ini, sering dikutip oleh Al-Qutubi. Dia katakan istighfaruna yahtaju ila istighfar. Jadi bukan yang bicarakan orang. Hasan Basri saja merasa istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar itu maksudnya minta ampun. Ghafara itu mengampuni, istighfar itu minta diampuni. Dan istighfar itu kadang-kadang perlu istighfar. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah, hadza maqulu fi zamani fa kaifa fi zamanina hadza alladhi yara fil insan mukibban 'ala zulmi harisan 'alaihi la yaqla. Jadi mu'allif ini si pengarang buku, tapi dia mengungkapkan sendiri. Pengarang buku ini siapa yang mengatakan? Ya beliau sendiri. Al-Qutubi mengatakan ini perkataan Hasan Basri pada waktunya, pada zamannya, di mana ya kalau menurut hadis itu kan zaman yang terbaik zaman Nabi kan, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in gitu kan. Hasan Basri ini kan tabi'in ya istilahnya. Jadi ketika zaman tabi'in, zamannya Hasan Basri aja, Hasan Basri bilang istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita itu butuh istighfar. Nah, bagaimana kondisi zaman kita? Zaman kita ini saja zamannya Al-Mu'allif ini, pengarang ini dikarang pada tahun 671 abad ke-7 Hijriyah.
sekarang abad ke-15 Hijriah. Jadi waktu itu dia bilang, bagaimana dengan zaman kita, di mana orang itu kebanyakan itu terus-menerus membuat kezaliman. Dan kalau melakukan dosa, ya terus-menerus tidak pernah berhenti. Wasabhatu fi yadihi za'iman anau yastaghfiru min dzambihi. Jadi tasbih itu ada di tangannya. Dia menyangka, dia punya sangkaan istighfar dari dosanya, wa dzalika istihza'un minhu wastighfar. Padahal pegang tasbihnya itu ya, itu adalah istihza, sedang meremehkan, mentertawakan dan membuat merendah menghinakan gitu ya. Jadi kenapa? Ya itu tadi, tasbih hanya di lisan saja. Walaupun kalau diberi grade itu istighfar hanya lisan itu tetap saja lebih baik daripada tidak istighfar. Ya. Jadi kalau hati itu kosong dari pikir itu ya jauh lebih bahaya. Tapi hanya lisan itu tidak memenuhi sebagai persyaratan untuk tobat. Wa wa mimman ittakhadha ayatillahi huzwa. Jadi menurut muallif ini, pengarang buku ini, orang yang seperti yang barusan kita kaji itu termasuk orang yang mengambil ayat-ayat Allah sebagai tertawaan. Secara verbal dia tidak mentertawakan, tapi istighfar hanya dengan lisan itu bisa masuk sih. Di dalam Al-Quran disebutkan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Al-Baqarah ayat 231. Yang artinya janganlah kalian mengambil ayat-ayat Allah sebagai bahan tertawa. Wa ruwiya an Ali radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan qad faragha min salatihi faqala Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik, qalaha sari'an. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa dia pernah melihat ada orang selesai melakukan sholat, dia kemudian berdoa, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya ya Allah, saya mohon ampun kepadamu dan tobat kepadamu, dan diucapkan kata-kata itu dengan cepat. Faqala lahu, maka pada waktu itu Ali berkata, ya hadza inna sur'atan lisan bil istighfar taubatul kadzabin wa taubatuka tahtaju ila taubah. Hai fulan, hai orang tadi mengomentari orang yang istighfar setelah salat dengan cepat. Sesungguhnya kecepatan lesanmu dengan istighfar itu taubatul kadzabi. Itu tobatnya pendusta. Jadi apa itu? Ya tobat pura-pura lah gitu. Jadi kalau tobat itu dusta, tobatnya itu dusta. Nah, dusta itu kan dosa. Ya. Sehingga wa taubatuka tahtaju ila taubah. Sehingga tobatmu itu, tobat yang dengan mengucapkan istighfar segera dengan cepat itu perlu tobat. Qala ya Amirul Mukminin wa ma taubatu. Kemudian orang itu terhentak ya, tersadarkan, kemudian menanyakan, hai Amirul Mukminin, wa ma taubatu. Kalau begitu tobat itu apa? Tobat itu bagaimana? Nah ini, kalau tadi di atas itu tobat itu 4 syarat ya. Kemudian di sini qala Ali radhiyallahu anhu mengatakan tobat itu ismun yaqa'u ala sittati ma'anin. Jadi tobat itu suatu nama
yang di dalamnya itu ada 6 hal. 6 hal yang harus ada pada tobat. Apa saja? Alal madi minaz dzunub an-nadamah. Yang pertama, menyesali dosa-dosa yang telah lalu. Sama dengan yang di atas ya. Walitatyi'il fara'idi al-i'adatu. Kalau yang kedua ini, kalau kaitannya dengan kewajiban-kewajiban yang selama ini ditinggalkan, dilalaikan, al-i'adah itu harus dikembalikan. Salatnya perlu diqadha. Waraddul mazalimi ila ahliha. Nah, ini kaitannya dengan tobat dari yang terkait dengan sesama manusia. Jadi mengembalikan kezaliman kepada yang empunya. Tobat dari hutang yang bayar hutang. Tobat dari ghasab, meminjam milik orang tidak dengan izin, ya dikembalikan. Yang paling berat itu dosa korupsi, ya kan, milik rakyat, gimana itu mengembalikannya. Padahal sering orang korupsi itu setelah korupsi masih kaya ya, dihukum pun masih kaya, selesai dari hukuman masih kaya karena harta korupsinya ya tidak dikembalikan kepada rakyat. Kemudian yang keempat, wa it'abun nafsi fit ta'ati kama abtaha fil maksiyati. Jadi supaya jiwa itu, dirinya itu supaya terus-menerus melakukan ketaatan, amal-amal soleh, sebagaimana selama ini selalu membiasakan maksiat. Ini ya, cara ini dimukakan ya. Ya orang maksiat itu kan kadang-kadang dalam rentang waktu yang panjang, bahkan mungkin pekerjaan sehari-harinya pun maksiat. Pekerjaannya mesti maksiat. Profesinya itu maksiat atau melayani maksiat. Maksiat itu tidak terbayang hanya maksiat mata atau apa ya, termasuk maksiat tidak memenuhi hak-hak orang lain gitu. Bahkan mungkin ada maksiat teologis, maksiat akidah, ada maksiat ritual ibadah, ada maksiat sosial ya, tidak peduli pada lingkungan, dan maksiat politik bisa jadi kan, maksiat politik karena selama ini memilih pemimpin tidak sesuai dengan ketentuan syariat, itu kan dosa terus. Nah itu supaya ditebus selama waktu-waktu selama ini melakukan maksiat itu diganti dengan membiasakan jiwanya, dirinya untuk senantiasa melakukan ketaatan. Sudah berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Kelima, wa idzaqatun nafsi mararatat ta'ati kama azaqatha halawatul maksiyah. Jadi makna yang kelima ini, bagaimana diri seseorang yang tobat itu harus terus-menerus melatih diri ya, supaya merasakan mararatat ta'ah, pahitnya taat ya, pahitnya melaksanakan amal soleh. Orang yang tidak biasa melakukan amal soleh, orang yang tidak biasa sholat umpamanya, orang yang tidak biasa zakat umpamanya, itu mau melaksanakan berat sekali. Ibarat makan itu, kalau sehat itu makan itu enak, manis, tapi bagi orang yang sakit itu pahit. Jadi sesuatu yang pahit sekali. Zakat itu pahit sekali. Baca Quran pahit. Di mata itu pedas gitu kan. Nah, itu supaya terus dilatih.
sebagaimana jiwa itu, diri orang itu sudah terbiasa membuat manisnya maksiat, kan gitu. Orang yang melakukan maksiat itu, wah kalau sudah menjadi kebiasaannya, ya, sampai merasa manis gitu, umpamanya meminum minuman khamr, gitu kan, sudah menjadi kebiasaannya, sudah kecanduan. Ya kan? Nah itu harus kalau tobat harus diimbangi dengan bahwa jiwa itu supaya terus merasakan juga pahitnya maksiat, maksud saya manisnya, pahitnya taat, sampai kemudian hilang pahitnya menjadi manis. Kemudian yang keenam ya, wa antu zayyina nafsaka fi ta'atillah kama zayyantaha fi maksiatillah. Jadi bagaimana yang keenam ini, kau menghiasi dirimu dengan taat kepada Allah, taat kepada Allah jadi hiasan. Sebagaimana kau telah menghiasi dirimu dengan maksiat kepada Allah. Selama ini bangga dengan maksiat, ya, merasa menjadi kalangan yang top namanya karena bisa maksiat dengan berbagai macamnya, ya. Maka ketika tobat maka harus dibalik. Jadi keindahan dirinya itu bukan dalam maksiat. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal buka'u badala kulli dhahkin dhahaktahu. Ini juga supaya juga mungkin ini kalau sudah 6 ini tambahannya. Jadi menangis itu, jadi supaya diikuti juga dengan menangis sebagai ganti dari ketawa-ketawa yang selama ini dilakukan. Selama ini melakukan maksiat ketawa-ketawa, melakukan maksiat berbangga-bangga, melakukan maksiat dimasukkan dalam statusnya, ya kan? Ini harus diganti dengan buka, menangisi. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq, berkata Abu Bakar Al-Warraq, at-taubatu yajibu an takuna nasuhan. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran tadi, waktu tubu ilallahi taubatan nasuha tadi, ya. Maka Abu Bakar Al-Warraq di sini mengatakan tobat itu harus yang nasuh, bukan hanya nasih tapi nasuh. Jadi mubalaghah, betul-betul benar. Kalau asalnya nasuha itu memberi nasihat. Bagaimana tobat yang nasuh? Wa huwa an tadiqa 'alaika al-ardu bima rahubat wa tadiqu 'alaika nafsuka katsalasati alladziina khulifu. Jadi tobat yang nasuha itu adalah ketika bumi itu merasa menjadi sempit bagimu, menanggung dosa yang telah dilakukan. Jadi dosa itu mau sesuatu banget gitu, sesuatu yang sangat membebani. Ini kalau dalam hadis yang lain disebutkan bedanya orang mukmin dengan orang munafik itu. Orang mukmin itu kalau melakukan dosa itu merasa terbebani seolah-olah gunung itu di atasnya. Tapi kalau orang munafik itu dosa hanya dianggap sebagai gitu saja. Jadi ringan-ringan saja. Wa tadiqu 'alaika nafsuka. Jadi bumi pun merasa tidak mampu untuk menampungnya dan dalam jiwa ini juga terasa berat. Waqilah dan dikatakan at-taubatun nasuh, taubat yang nasuh itu adalah hiya raddul madzalim, mengembalikan kezaliman,
wastighlalul khusum, ini yang biasanya menjadi halal bihalal. Jadi meminta halal dari pihak orang yang dimusuhi, pokoknya kezaliman gitu, dan tidak perlu menunggu waktu-waktu momen tertentu, ya segeralah hadis dia. Kemudian wa idmanut ta'at, ini ungkapannya idman ya. Idman itu kalau dalam hal yang negatif itu apa, kalau candu jadi suatu kebiasaan yang sulit untuk dihentikan. Nah, ini idmanut ta'at, supaya kecanduan taat itu, kecanduan melakukan amal soleh, kecanduan sholat jamaah, kecanduan baca Al-Quran, kecanduan infak, kecanduan silaturahim, dan seterusnya. Waqilah ghairu hadza, dan dikatakan yang namanya taubat nasuha itu tidak banyak definisi, tapi ya substansinya sama, hanya pengalaman spiritual seorang, pengalaman rohani seorang itu kan kadang ungkapannya itu juga berbeda-beda. Wabil jumlati, secara umum, fadzunubul lati yusabu minha imma kufrun aw ghairuhu. Jadi secara umum ini dikatakan oleh mu'allif pengarang buku ini, fadzunubul lati yusabu minha imma kufrun aw ghairuhu. Jadi namanya dosa itu, dosa yang tentu berdampak pada balasan nantinya, itu ada dua macam. Ada dosa yang kategorinya itu kufur, ada yang tidak sampai ke kufur, maksudnya kafir. Dosa tapi dia sampai ke tingkat kafir. Ada yang tidak seperti itu. Fataubatul kafiri imanuhu ma'anadmihi ala salifi kufrihi walaysa mujarradul iman nafsut taubah. Jadi kalau tobat bagi orang kafir itu ya dengan cara diganti dengan iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Tapi tidak cukup hanya iman. Bersamaan dengan imannya dia menyesali terhadap kekufuran selama ini. Jadi di samping iman, tapi menyesali kekufuran selama ini. Malah di sini dikatakan walaisa mujarratul iman nafsut taubah. Jadi sekedar iman itu belum tobat yang sebenarnya. Orang kafir kemudian iman, kalau tanpa penyesalan itu di sini katakan belum masuk pada tobat yang sebenarnya. Nah itu tobat dari kekafiran. Wa ghairul kufri, sementara tobat yang tidak masuk dalam kategori kekufuran ada dua macam. Kalau tadi dosa sampai kekufuran, ada yang tidak. Sekarang dosa yang tidak menimbulkan kekufuran juga dibagi dua. Apa itu? Imma haqqullah wa imma haqqu li ghairihi. Ada kalanya dosa itu yang merupakan hak Allah, dosa langsung kepada Allah. Ada dosa yang merupakan tidak langsung kepada Allah. Fa haqqullah ta'ala yakfi fit taubati minhu at-tarku ghaira anna minha ma lam yaqfi syar'u fiha bi mujarrad tarki wal adhafa ila dzalika fi ba'diha qada. Kalau yang dosa yang tidak mendatangkan kekufuran dan merupakan hak Allah, maka cukup dari tobatnya itu meninggalkan apa yang selama ini dilakukan. Selama yang na'udzubillah zina, umpamanya sholat itu tidak tepat waktu, selalu terlambat, apalagi ditinggalkan. Ya sudah, pekerjaan ini ditinggalkan, itu sudah tobat itu. Hanya saja di antara dosa yang terkait dengan hak Allah itu, ada
ada yang secara syar'i tidak cukup hanya meninggalkan. Nah, jadi yang hak Allah itu ada dua macam lagi. Ada yang cukup meninggalkan, ada yang tidak cukup hanya meninggalkan. Meninggalkan perbuatan dosa yang selama ini dikerjakan. Jadi apa lagi? Kecuali meninggalkan. Fal adhafa ila dzalika fi ba'tiha qadha. Jadi kecuali meninggalkan, jadi umpamanya sholat tadinya ditinggalkan, jangan melakukan itu lagi, kemudian sholat. Gitu. Tapi kecuali dia melakukan sholat, ada tambahnya lagi, apa? Qadha, mengqadha sholat yang selama ini ditinggalkan. Puasa juga begitu. Itu yang pertama itu ya, dari yang hak Allah yang tidak cukup hanya meninggalkan, ada yang dengan qadha. Ada lagi, wa minha ma adhafa ila kafaratun. Ada lagi tambahan dosa-dosa tertentu yang merupakan hak Allah tidak cukup hanya ditinggalkan, tapi perlu kafar, perlu tebusan. Contohnya kal hinthi fil aiman, seperti orang bersumpah, termasuk kalau orang sudah bernazar kepada Allah, gitu kan? Itu yang kaitannya dengan hak Allah, dosa-dosa yang terkait dengan hak Allah. Amma hukukul adamiyin fala budda min isaliha ila mustahiqiha. Sedangkan hak-hak yang terkait dengan manusia, hak Adam itu, maka hak Adam yang selama ini tersia-siakan, terzalimi, supaya dikembalikan kepada mustahiknya, kepada yang punya. Jadi semuanya hutang atau mencuri atau apa gitu kan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau sudah meninggal belum sempat memberikan hak ini kepada mereka. Fa illam yujadu tasaddaq anhum. Solusinya adalah kalau kita punya banyak kesalahan pada orang-orang, pada sesama manusia, ya belum sempat mengembalikan kepada yang berhak, sudah meninggal atau alamatnya tidak ketahuan. Caranya apa? Tasaddaq anhum, bersedekah atas nama mereka, jadi pahalanya untuk mereka. Wa man lam yajid as-sabil li khuruji ma alaihi li ihsarihi fa'afwullahi ma'mul. Kemudian orang maunya umpamanya ingin mengembalikan hak Adam kepada yang bersangkutan, tidak bisa. Sedekah pun umumnya nggak bisa. Gimana? Nah, jadi untuk keluar dari situ, exitnya adalah harapan saja. Fa'afullahi ma'mul. Jadi ampunan Allah itu tetap diharapkan. Ya, mengharap saja ampunan dari Allah. Kalau memang kesulitan untuk mengembalikan hak Adam itu. Jadi fa'afullahi ma'mul wa fadluhu mabzul. Jadi ampunan Allah itu sangat diharapkan dan anugerahnya itu selalu tercurahkan. Fakam dhamina man ittaba'at wa baddalu min as-sayyi'atil hasanat. Jadi ada banyak dosa itu manusia tanpa minta ampun pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan banyaknya kita melakukan kebaikan, ketaatan, kebaikan itu juga akan menebus kejelekan-kejelekan. Jadi solusinya walai an yukatsira minal a'malis shalihat. Jadi solusinya adalah supaya orang itu memperbanyak amal-amal saleh. Wa yastaghfiru liman zalamahu minal mu'minina wal mu'minat. Jadi memintakan ampun kepada orang yang menzalimi dari orang mukmin laki-laki dan orang mukmin mukminat. Jadi ada doa orang mukmin mukminat yang umum, ya, seperti biasa kita lawang fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ada mintakan ampun kepada Allah dosa orang mukmin, tapi khusus
Untuk siapa? Untuk orang-orang yang telah kita zalimi. Jadi solusi juga itu meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang kita zalimi. Sudah kita usaha untuk mengembalikan haknya, tapi tidak mampu. Bahkan kalau sudah mengembalikan pun, tetap baik kita memintakan ampun. Masuk dalam kategori doa an dhahril ghaib, ya, mendoakan kepada orang lain yang tidak bersama kita, termasuk yang mustajab. Bapak sekalian, fahadal kalam fi haqiqati taubati. Inilah hakikat bicara tentang hakikat taubat. Bicara tentang hakikat taubat yaitu seperti itu tadi. Jadi ada ayat Qur'annya, ya, yang bicara tentang umum tentang taubat, ada hadisnya. Tapi kadang-kadang untuk sampai kepada praktek eksekusi taubat itu perlu sentuhan-sentuhan. Nah, ini tadi sentuhan-sentuhan para ulama, ya, termasuk sentuhan dari pengarang buku ini, mu'allif ini, Qurtubi, memberikan panduan kepada kita bagaimana kita supaya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi dari bab tadi, bagian yang pertama yang terkait dengan taubat dan penjelasannya sudah selesai. Kemudian sisi lainnya adalah menjelaskan tentang orang yang tobat. Siapa sebetulnya orang yang tobat? Apakah kita sudah termasuk orang yang tobat atau belum? Bagaimana kalau ditanya siapa orang yang tobat? Bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Mari kita akhiri pengajian pada pagi hari. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari ilmu kita, dari ilmu kepada amal, dari amal kepada ikhlas dan pada istiqomah, dan kemudian husnul khatimah. Kita akhiri dengan menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.